Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Hari ini di hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, bersama saya Rudi Oktrianto sebagai R&D dan juga sebagai wakil pialang dari PT GK Invest Cabang Semarang. Baik, untuk hari Rabu seperti biasanya kita akan membedah market, kita akan live trading, kita akan melihat pergerakan beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Ada forex, komoditas, kemudian ada indeks saham. Nanti kita akan lihat apakah kita bisa memanfaatkan peluang tersebut di malam hari ini atau mungkin bisa lanjut untuk besok pagi. Karena besok jam pagi hari Kamis dini hari atau Kamis pagi itu nanti akan ada Bank Sentral Amerika akan merilis suku bunga terbaru dan proyeksi ekonomi. Nah, ini cukup menarik sekali karena akan memengaruhi pergerakan US dollar. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita akan lihat di data ekonomi apa nih yang untuk malam hari ini yang akan menggerakkan market. Nah, kalau kita, ini saya mengutip dari investing ya, investing.com, itu nanti jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat, data dari benua Amerika akan merilis mengenai penjualan retail inti. Diperkirakan untuk penjualan retail mengalami kenaikan untuk yang inti dari 0,6% ke 0,8%. Sedangkan untuk penjualan retail yang biasa dari 0,9% ke 0,2%. Kemudian ada beberapa data ekonomi yang dirilis bersamaan. Indeks manufaktur Empire State, kemudian ada ekspor impor. Kemudian jam 21:30 data ekonomi dari laporan dari EIA ya, Energi Informasi Administrasi yang melaporkan mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Diperkirakan untuk malam hari nanti stok cadangan minyak mentah di Amerika mengalami penurunan dari laporan laporan minggu kemarin sekitar 2.025.000. Diperkirakan untuk malam hari ini itu turun menjadi minus 1.314.000. Kemudian jam 23:30 itu nanti akan ada pidato atau pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa yang tentu saja akan mungkin sedikit mempengaruhi pergerakan euro ya, terutama tawang euro. Dan yang dinantikan oleh investor dan pelaku pelaku transaksi atau trading di instrumen ini yang nanti malam atau dini hari nanti, hari Kamis pagi jam berapa? Jam 1 ya. Nah, jam 1 karena sudah masuk musim panas ya. Jam 1 Bank Sentral Amerika nanti akan merilis mengenai suku bunga terbaru. Dan seperti yang kita lihat di beberapa minggu terakhir, dari mulai pejabat Bank Sentral Amerika, kemudian Gubernur Bank Sentral Amerika juga mengharapkan kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini cukup menarik. Dari prediksi analis, kemungkinan kenaikannya 0,50%. Kalau memang sesuai dengan prediksi ya, biasanya USD akan menguat setelah itu melemah seperti yang kemarin-kemarin. Nah, sesuai prediksi. Tapi kalau misalnya nih, karena ada analisa juga yang mengharapkan suku bunga Amerika ini dinaikkan menjadi 0,75%. Nah, jadi mungkin dari yang terakhir 1,0% diperkirakan menjadi 1,75%. Nah, tapi itu masih pembahasan. Nah, belum dealnya. Nah, untuk dealnya ini nanti itu akan dirilis di jam 1 dini hari. Nah, ini bagi Anda
yang kebetulan pada malam hari ini mempunyai open posisi dan berencana untuk membiarkan posisinya sampai nanti jam 1 dini hari, diperhatikan untuk equity-nya apakah cukup kalau misalnya terjadi pergerakan market berlawanan nih, misalnya berlawanan dengan open posisi Anda. Kuat atau enggak nih equity-nya? Nah, itu harus Anda perhatikan karena kalau misalnya mungkin equity-nya terlalu kecil atau terlalu tipis, ya mungkin karena fluktuasi market, naik turun market gitu, sudah kena stop out duluan. Nah, sayang kan biasanya. Misalnya kalau seandainya open posisinya itu sudah benar, tapi karena equity-nya nggak sampai, nggak kuat, kan bisa hilang karena pergerakan market. Nah, mumpung malam hari ini masih ada momen untuk Anda, kalau misalnya ingin mempertahankan posisi dan berencana untuk top up atau tambah dana, silakan Anda lakukan. Mumpung masih jam 7 malam, belum jam 1 dini hari. Nah, ini kami sekedar mengingatkan aja, kalau equity-nya, ketahanan dananya agak banyak sih, nggak masalah sih ya. Yang kita sayangkan nanti kalau ketahanan dananya ini kecil dan tetap nekat untuk mempertahankan posisi sampai nanti jam 1. Nah, silahkan Anda pikirkan dan saya rasa pergerakan market pun juga akan berfluktuatif. Kita nggak tahu apakah nanti aktualnya memang benar-benar Bank Sentral Amerika ini menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point atau 0,50% atau sesuai dengan rumor yang beredar, ada yang mengharapkan 0,75%, ada yang mengharapkan 1%. Nah, aktualnya ini akan kita lihat di jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan dilanjutkan pers conference nih. Nah, setelah market mungkin bernaik turun, bergerak naik turun, bergejolak, seiring dirilisnya suku bunga, jam 1.30 nanti akan dilanjutkan pers conference oleh Gubernur Bank Sentral Amerika. Jerome Powell akan berbicara. Nah, ini pun akan membuat market juga ikut berfluktuatif lagi. Apakah harga emas akan rally naik terus atau malah turun terus atau naik turun? Nah, nanti kita akan cek, kita akan lihat uh, apa namanya untuk analisa teknikalnya. Oke, itu untuk data ekonomi yang akan dirilis untuk malam hari ini. Kemudian untuk Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting bersama kami, GK Invest Cabang Semarang, juga yang sedang melihat tayangan kami, live trading di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa bagi yang di channel YouTube, untuk diklik loncengnya, subscribe, like, comment, and share. Oke, kita akan sambil kita menunggu Ardiansah, kita akan sampaikan untuk di bulan Juni ini. Nah, GK Invest ada promo nih. Ada beberapa promo yang mungkin Anda masih belum paham atau mungkin ada yang belum tahu nih. Nah, kalau Anda sudah sering melihat live trade, saya rasa sudah paham lah ya, sudah tahu kalau di GK Invest ada 4 promo. 1, 2, 3, 4 ya, ada sekitar 4. Nah, untuk promo yang pertama, ini bagi Anda yang berencana untuk membuat akun real di bulan Juni dengan deposit minimal nih, minimal $500, ini Anda mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap ya. Jadi Anda bisa memaksimalkan profit Anda. Nah, karena tidak ada tambahan biaya menginap. Cukup deposit $500, Anda sudah dapatkan fasilitas free swap. Kemudian untuk promo yang kedua, di bulan Juni ini, di bulan lahirnya Pancasila, lambang negara Republik Indonesia, kita juga ada promo, yaitu selain free swap $500, Anda juga bisa mendapatkan fasilitas trading, fasilitas tool trading. Nah, tool trading sebentar. Ya. Fasilitas untuk tool trading untuk deposit $1.000, Anda selain dapatkan free swap, Anda juga bisa mengakses auto chartis yang ini merupakan analisa menggunakan pattern, ada 16 pattern ditambah support and resistance. Kemudian ada trading sentral yang Anda juga akan mendapatkan analisa dari trading sentral yang merupakan gabungan dari beberapa indikator yang digabung menjadi satu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk
Jika Anda ingin mendapatkan fasilitas yang lebih, tadi ada 1.500 plus dapat M-Digna Booster, atau Chartis, Trading Central, sama M-Digna Booster, dan free swap. Itu promo yang kedua. Kemudian untuk promo yang ketiga, untuk promo yang ketiga ini, Anda bisa menikmati liburan musim panas. Nah, di tempat impian Anda. Ada di Thailand, ada di Turki, Maldives Island, Pulau Dewata, Pulau Bali, Kapadosia, dan Dubai. Semua promo ini sudah include ya jika Anda memilih kota impian, bukan kota, negara. Nah, negara impian di liburan musim panas. Itu sudah include semuanya. Mulai tiket pesawat, biaya hotel, biaya penginapan, kemudian transportasi, kemudian ada sarapan pagi. Semuanya sudah include. Anda tinggal berangkat dan membawa uang saku. Syarat dan ketentuannya seperti apa? Silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan lebih detail bagaimana sih caranya kalau saya ingin liburan ke Dubai misalnya. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Kemudian untuk promo yang terakhir, promo yang keempat, nah ini Anda berkesempatan untuk mendapatkan emas fisik atau emas batangan, Antam ya, Antam. Selain Anda transaksi XAUUSD, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan emas fisik yang kita sediakan, yang disediakan oleh GK Invest. Beratnya mulai 1 gram sampai 10 gram. Kemudian untuk minimal deposit, bisa Anda lihat di layar, deposit mulai dari $500, yang paling tinggi $5.000. Nah, silakan Anda pilih jika Anda deposit atau top up nih bagi nasabah yang lama nih. Anda bisa top up $2.000 misalnya. Nah, ini Anda bisa ikut promo. Setelah top up, jangan lupa menghubungi tim marketing atau kontak person Anda nih di GK Invest cabang Semarang. Oh, saya ikut promo yang 5 gram emas. Nah, jumlah lot syaratnya adalah 85 lot. Kemudian durasi tradingnya 1 bulan. Kalau Anda sudah mencapai lotnya tersebut, nah jangan lupa klaim. Jangan diam aja. Kalau diam aja kita anggap Anda nggak butuh emas nih. Nah, gitu kan. Anda bisa mengajukan klaim. Kami memberi batas klaim sampai tanggal 31 Agustus 2022. Nah, ini mungkin bagi Anda yang saat ini sudah memenuhi syarat dan jangan lupa untuk mengajukan klaim, segera menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kami bantu untuk pengajuan klaim karena klaim ini kita batasi sampai tanggal 31 Agustus. Baik, kita sudah terhubung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Halo Pak, Lagi di mana di Bandung bro? Alhamdulillah sehat ya Pak di Oh, Bandung. lagi di Bandung. Bro ini nanti malam kayaknya seru sekali nih bro, ada FMC nanti malam. Oh iya Pak ya jam 1 ya. Jam 1 Iya nanti. kayaknya. Ini jam 1 kayaknya nanti kemungkinan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga. Nah, Hmm. mungkin kita lihat untuk secara teknikalnya beberapa instrumen yang terutama berlawanan USD ya bro ya. Ya. Nah, berlawanan USD kita akan perhatikan. Oh ya, jangan lupa untuk live trade ini disclaimer ya. Bagi Anda semuanya, disclaimer on, Anda tinggal catat apa yang kita analisakan dan Anda kolaborasikan dengan analisa Anda. Oke bro, mungkin langsung saja untuk live trade pada malam hari ini. Bisa dimulai. Ya Pak. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi live trading bersama GK PS Semarang. Jadi seperti biasa nanti coba kita lihat ya beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Walaupun itu kita harus cukup berhati-hati ya untuk malam ini karena kalau kita perhatikan malam ini kebanyakan ada banyak data rilis ya. Kalau kita perhatikan mulai dari ya sekitar setengah jam lagi, 15 menit lagi. Nanti coba kita lihat di core retail salesnya atau retail salesnya juga nanti uh, di jam 1 juga VMC ini yang cukup menarik nanti untuk kita perhatikan. Tapi nanti coba kita perhatikan di sisi teknikalnya. Uh, ya, kalau kita perhatikan di indeks dolarnya
Coba kita lihat indeks dolarnya. Ya, di indeks dolarnya ini kemungkinan besar menunggu data juga ya. Coba kita perhatikan dulu 14 menit ke depan untuk melihat datanya yang keluar. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sekitar 13 menit lagi. Ya, tinggal kita lihat untuk di indeks dolarnya sebenarnya berada di harga ini sebenarnya bisa jadi ini untuk area resistennya ya. Kalau kita perhatikan, jadi kemungkinan besar ini kalau kita melihat pola indeksnya ke harga ini udah dapat di 105,238, habis itu drop ke di 104,425. Ini bisa saja polanya seperti ini untuk eh, di indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya ini polanya bisa jadi head and shoulder, ini bisa jadi head and shoulder untuk di H1-nya, tapi kita menunggu dulu selesai. Nah, targetnya ke harga area ini. Ini bisa jadi pola seperti ini. Jadi targetnya itu di area 104,50 dan 104,20 untuk area-area targetnya kalau kita perhatikan. Nanti coba tinggal kita lihat dulu sekitar 11 menit ke depan. Kita lanjut di gold. Gold ini kalau kita lihat, gold ini sebenarnya targetnya ke sini ya. Harga ya kita juga sempat kemarin buat untuk goldnya, sempat transaksi di gold ini ya. Di Jumat kemarin. Nah, ini kemarin posisi gold kita, targetnya itu kemarin kalau nggak salah kita nge-sell di 1838, targetnya itu di 1835 dan 1834. Itu pun sempat turun sampai di 1828. Ini sempat turun sampai ke sini, habis itu balik lagi ke harga ke atas ini. Nah, ini coba kita buat dulu untuk di goldnya. Ini dari pertanyaan dari Pak Mulya untuk SAU menjalani meeting DFED, punya bagaimana Pak? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dari sisi teknikalnya Pak, nah, kalau secara teknikalnya sebenarnya targetnya bisa sampai ke ini ya 108,40, bisa saja kembali ke harga ini kalau kita perhatikan ke 108,41 untuk di goldnya. Ini sebenarnya targetnya untuk malam ini gold. Cuman kita nunggu aja dulu datanya rilis supaya kita bisa mengambil keputusan untuk posisi di goldnya. Ya, jadi seperti itu untuk posisi goalnya sebenarnya targetnya masih ke harga 108,40. 1840, 1840 untuk di posisi goldnya. Coba kita lihat di time frame. Ya, kalau di time frame H1-nya ini masih cenderung naik ya. Kalau kita perhatikan. Ya, ke sini harga. Jadi paling nanti kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya nanti tinggal kita nunggu di harga area ini.
Nah, ini untuk posisi goldnya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah kita bisa memanfaatkan untuk posisi buy di 1834.8 1834.800, stop loss di 1827.500 dan targetnya itu di 1842. Nah, ini nanti tinggal kita lihat untuk di untuk posisi goldnya. Kita coba buat aja dulu ya untuk posisi goldnya. Ini best stop gold di 1835.200, TP di 1842 poin. Nah, ini untuk targetnya. Kita tunggu di harga area ini untuk posisi buy-nya. Nah, ini SL-nya. Ini TP. Di GK, coba kita untuk GK-nya. Delapan belas tiga puluh lima. Tujuh. Nah, ini. Oh, lupa tadi belum catat ya. Buy gold di harga 1835.200, SL di 1827.700, TP di 1842.200. Nah, ini untuk di goldnya. Delapan belas empat tiga lima poin. Ini di 1835.200, SL di 1827.200. 2.200. Nah, ini kita ada posisi di sini ya. Ini tinggal kita lihat aja dulu. Nanti kalau misalkan lanjut turun, nanti kita ubah untuk XAU-nya. Kita coba manfaatkan untuk data rilis saja dulu. Jadi seperti itu untuk posisi goldnya ya. Iya. Sekitar 4 menit lagi. Berarti stop loss-nya ini ya sekitar $80, targetnya sama $80 juga untuk di goldnya. Jadi 1:1. Nanti tinggal kita lihat. Ingat ya, transaksi kita selalu menggunakan stop loss. Jadi seperti ini untuk di goldnya ya. Ini di MetaTrader 5 GK. Nah, tunggu di harga ini.
Oke, kita lanjut. Coba kita lihat nanti belakangan ya mata uangnya sambil menunggu data rilis dulu. Coba kita lihat ke crude oilnya dulu. Crude oil ini kalau kita perhatikan bisa nanti kita manfaatkan. Kalau kita lihat sebenarnya ini bisa jadi ini untuk udah area. Kalau kita lihat ya, ini area supply-nya, zonanya di sini, dan resistannya juga kalau kita perhatikan ini jadi 124. Ini areanya, jadi kemungkinan besar polanya untuk di crude oil ini kita nunggu di harga area ini untuk posisi sell di 120,56 ini sell limitnya. Targetnya itu ke ini ke 114. Nah, ini lumayan nanti. Jadi dua targetnya, target pertama itu di harga area ini di 116. Ini ya, ini untuk sell limit 120,25. Nah, ini sell limitnya. Nah, stop loss kita nih. SL di 123,08. TP1 di 116,71. TP2 di 114,50. Nah, ini untuk di crude oilnya. Limit harga 120,25, SL di 123,17, TP1 di 116,71, TP2 di 114,50. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti untuk di crude oilnya. Ya, jadi kita tunggu ini. Stop-lossnya. Ya 1:2. Kayaknya datanya udah rilis ya, Pak Rudi. Bentar kita lihat. Ya bro, kayaknya udah rilis bro, di refresh bro. Nah itu. Ntar kalau di Investing kayaknya udah keluar, Pak. investingnya itu eh pelemahan US nih merah semua nih di bawah prediksi. Oh, merah semua, Pak ya. Merah prediksi tiga langsung 34 nih. Oh iya, ini Naik. kalau kita lihat core retail sales-nya rilisnya 0,5, ya 0,3, ya berarti posisi kita udah benar ini untuk goldnya. Jadi goldnya udah masuk ya kayaknya ini udah Masuk ya. masuk. Nah, Iya masuk, kalau di GK udah masuk ini, jawaban. udah open karena kita pasang buy limit. Ini pasang stop loss ya, takutnya ini habis ini ditarik turun, jadi kita pasang stop loss. Ya, jadi seperti itu untuk posisi XAU-nya. Coba kita lihat pantau dulu yang lain. Crude oil-nya tunggu di sini ya, 120,25 kita pasang sell limit di harga area ini. Target pertamanya itu di 116, target kedatangannya itu di 114. Lanjut kita ke Euro USD. Nah, Euro USD ini kayaknya menarik nih untuk Euro USD. Kayaknya kita buat ulang aja yang kemarin karena masih bergerak di harga yang kita buat. Nah, coba kita ini dulu. Bisa kita manfaatkan untuk posisi buy-nya. Harap hati-hati ya karena nanti di jam 1 masih ada data rilis. Nah, berarti ini
Eh, Kita lihat di H1-nya dulu, M30. 15-nya. Kita pantau dari sampai time frame terkecilnya. Oh, kalau kita lihat di Euro US ini kemungkinan besar ini sideways ya. Jadi harap hati-hati dulu. Berarti kalau untuk pemanfaatan posisi buy-nya berapa ini? 25 pips. Nah, ini kita buat, kita gunakan stop loss kecil aja, agak berisiko untuk malam ini. Jadi untuk Euro USD buy di harga 1.0445 SL di 1.0419, TP di 1.04 830. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Kita tunggu ya di harga ini untuk Euro USD-nya. Jangan ngebuy dulu di harga sekarang. Ini takutnya masih ditarik ke harga ini. Karena bisa saja ini polanya seperti ini. Euronya masih sampai ke sini. Habis itu bolak-balik di sini. Yang ini yang kita jaga. Kenapa kita nggak open di harga sekarang? Takutnya jadinya ranging di Euro USD-nya. XAU-nya masih bergerak ya, masih di harga area itu. Jadi seperti itu untuk Euro USD, kita tunggu di harga ini 1.0445 untuk harga area buy-nya. Nih, buy stop-nya di sini nih. Tunggu di harga area ini nih. Stop loss sekitar 26 pips, target 40 pips. Lumayan hampir ya hampir 1:2 lah. Jadi seperti itu untuk Euro USD. Lanjut kita ke pound sterling. Pound sterling ini hampir sama ya. Jadi pergerakan Euro USD dengan pound sterling ini hampir searah kalau kita lihat beberapa terakhir ini ya. Untuk pound sterling sebenarnya ini konfirmasi paling bagus kita gunakan candle daily-nya ya. Nah, sebenarnya ini kita nunggu konfirmasi daily-nya. Jadi ini bisa mungkin kemungkinan besar ini data rilis sebentar menguat, melemah dolarnya, berarti pound sterling ini menguat kalau kita perhatikan. Bisa saja seperti itu kalau kita lihat dari sisi teknikalnya. Jadi kemungkinan besar nanti besok kita bisa manfaatkan untuk posisi buy di harga ini. Nah, di hari Kamis. Baik, besok Kamis. Nanti saya buatkan harga 1.21450. Nah, ini untuk di pound sterlingnya karena polanya kelihatan di daily-nya. Jadi dicatat aja yang suka transaksi pound sterling ini. Kita gunakan stop loss di harga low hari ini aja dulu sementara. Untuk sementara kita taruh di situ dulu untuk stop loss-nya. Ini oh bisa. Ini berarti besok kita taruh di harga ini nih. 2107.
bukan 2145 tapi 2107. Berarti ini untuk posisi besok ya. Ini sekarang tanggal 15, berarti kita besok entry ini tanggal 16. Nah, besok di sini nih 16. Jadi target minggu ini akan sekitar 200-an pips ini target minggu ini dengan stop loss 100 kalau kita perhatikan. Iya, untuk sementara stop lossnya di sini dulu karena kita belum tahu. Ini TP. Ini SL. Jadi kita tunggu dulu harga di sini untuk posisi buy-nya. Iya, kita tunggu di harga ini nih besok. Saya buatkan dulu untuk pound sterlingnya. Ini pound sterling, GBP USD, buy besok Kamis 16 Juni. Di harga 1.21070 SL di sementara SL-nya kita simpan taruh dulu ya di 1.19760. Nanti kita lihat di hari Jumat live trading kita selanjutnya. TP di 1.23. Karena target minggu ini sebenarnya ini ke 23 ya, 04. Kalau misalkan data sebentar malam ini USD-nya melemah. Jadi ini targetnya sebanyak sekitar 200-an pips. Itu sterling menarik juga untuk kita manfaatkan. Tapi jangan malam ini dulu ya. Takutnya masih lanjut turun. Jadi seperti ini untuk pound sterlingnya dicatat aja untuk besok. XAU masih belum ya, masih bergerak di harga area ini nih. Belum bergerak. Euro USD, jadi bisa kita manfaatkan malam ini, siap-siap malam ini untuk di Euro USD dan pound di gold. Kita ke USD Japan Yen. USD Japan Yen ini kemarin kita udah buat ya. Oh, berarti ini udah selesai. Kita hapus aja dulu. Nah, ini saya coba buatkan tadi ya MA inilah. MA 550. Berarti kemungkinan besar ini cuma di harga area ini. Nah, ini sebenarnya areanya ini di sini. Iya. Ini sell limit. Stop loss-nya coba kita lihat di H4-nya ya. SL. Untuk area targetnya kita gunakan time frame H1. Ini TP-nya. Jadi sell limitnya ini di 134.860 atau 85. Sekitar itu siap-siap. Mungkin ini dapat sebentar malam ini. Ada sekitar berapa? Ya, stopnya sekitar 45 pips, targetnya 120. Ini lumayan ini, 1 banding 2. Biasanya nih kalau misalkan naik
Ini biasanya di sesi Asia, siap-siap nanti di pagi di jam 7 jam 8 ini dipantau untuk USD Japannya. Kalau misalkan memang dapat ini sell limitnya. Sell limit USD JPY harga 134.860. SLD 135.330, TP di 133.630. Nah, ini untuk di USD Japan Yen-nya. Tinggal dipilih aja ya. USD Japan Yen. Coba kita lihat goldnya. Goldnya masih bergeraknya di 1834. Ya, masih di harga area open kita ini tadi. Lanjut. Euro out. Nah, ini Euro out ini menarik. Kalau nggak salah kemarin ada yang ambil posisi Euro out nih. Ini menarik karena kalau kita perhatikan lumayan besar. Buy stopnya di 1.4896 ya kita buat kemarin untuk buy stopnya. TP pertamanya itu di 5022, TP 2-nya itu 5192. Harusnya TP-nya udah selesai nih, DP 2-nya udah dapat. Nah, ini kalau kita lihat ini ada sekitar banyak juga ya 290 tips. Ini dari ke TP1 aja ada sekitar 125 kayaknya deh. Ini menarik. Nah, udah selesai. Di Jumat kemarin berarti tanggal 10. Ya, pas kemarin ini kita pasang buy stop. Ini pas turun di harga ini. Kalau nggak salah euro outnya kita menggunakan pasang buy stop di 4896. Ya, kalau kita lihat di euro out sebenarnya ini masih lanjut ya. Cuman kita uh, skip dulu untuk hari ini. Nah, ini masih bisa ke harga area ini. Habis itu balik lagi ke harga area ini di 5135. Nah, ini yang kita buat kemarin udah selesai ya. Jadi sebenarnya ini area TP1-nya ini area buy limitnya lagi nih untuk euro out. Cuman jadi permasalahannya ini stop loss-nya yang cukup besar. Jadi kita skip dulu untuk malam ini. Lanjut. Coba kita ke indeks dulu ya. Nasdaq. Nasdaq-nya kalau kita perhatikan, kita lihat di time frame satunya dulu. Oh, iya, kalau kita perhatikan ini Nasdaq-nya masih ke ini ya. Coba kita lihat di time frame ke 1182. Kalau kita perhatikan berarti coba perhatikan di GK-nya ya. Karena kodenya beda. Ini kalau di GK NQ20R tadi targetnya di 11827. 11827. Nah, ini berarti targetnya berarti di harga area gap-nya ya kalau kita perhatikan ini di H4-nya. Nah, berarti ini targetnya kembali ke sini menutupi gap. Nah, ini ke harga ini kalau kita perhatikan. Nah, ini menarik juga kalau kita untuk memanfaatkan ini. Nah, NQ20R. Nah,
Ini saya coba buatkan, siapa tahu ada yang mau coba transaksi di Nasdaq. Kita lihat dulu H1-nya. Nah, ini target pertamanya di sini nih. Untuk Nasdaq-nya. Nah, ini stop loss. Di buy limitnya di harga aren ya. Ini stop loss. Ya, kita tunggu di nah, jadi untuk Nasdaq-nya ini kalau kodenya di sini di TradingView Nas 100 USD, kalau di GK itu kodenya NQ20R ya. Kode itu transaksi ini. Ini saya buatkan Nasdaq. Nasdaq NQ20R. Nah, ini. Ini buy limit di harga 11415 11415.4 SL di 112350, TP1 di 116530, di TP2 di 11827.0. Nah, ini menarik juga, ini bisa kita manfaatkan untuk di Nasdaq-nya. Ya, jadi seperti ini ya untuk Nasdaq-nya. Kita tunggu lihat aja nanti di harga ini. Nah, ini untuk buy limitnya. Nasdaq. Jadi opsinya ini kalau masih ya kita pantau aja dulu pergerakannya. Biasanya ini kan ini open market New York ya, makanya ini biasanya agresif di jam-jam ini nih. Jadi jangan terkecoh ya, jangan tergesa-gesa masuk market. Biarkan marketnya tenang dulu baru kita ngentry. Ya, seperti ini untuk Nasdaq-nya ya. Dicatat aja untuk ini sama juga dengan pound sterling tadi. Pound sterlingnya kita pemanfaatannya besok ya. Siap-siap besok di sesi London jam 1 jam 2 besok. Nah, ini besok sesi London. Ini London ya 2 PM atau jam 2 siang lah waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita siap-siap di harga aren ini untuk posisi buy. Untuk hari ini kita skip dulu, hati-hati ya. Untuk pound sterlingnya. Pound sterling besok di jam 1 jam 2 siang. Dan yuk, goldnya udah ya. Jadi yang belum sempat masuk gold masuk aja ini di 1835, target 1842, SL 1827. Sebenarnya ini udah bisa digeser stop lossnya di 1828 ya, poin 600. Nggak perlu di 127, udah bisa di 1828 kalau mau memperkecil lagi stop lossnya. Gold coba di USD Jepang yen-nya tunggu di sini ya di 134.86.
Jadi ada beberapa juga atau kita bisa manfaatkan juga ini DAX, ini atau GR30. DAX ini punyanya Jerman ya. Ini bisa kita manfaatkan juga. Cuman kalau kita lihat agak berisiko terlalu besar risiko. Stop loss-nya sama juga di Hang Seng, Dow Jones-nya juga. Dow Jones-nya kita pilih karena udah ada Nasdaq, kita skip ini Dow Jones-nya. S&P ini untuk S&P untuk besok juga ini ya, untuk di S&P-nya coba saya buatkan untuk S&P ini 3817. Nah, ini S&P-nya coba kita cari target gunakan retracement aja. Kita coba ambil 50%-nya aja ya targetnya. Nah, berarti ini di area gap-nya. Coba kita perkecil, nyari stop loss-nya dulu. Ini. Hmm. Ya, jadi untuk di ini coba kita buat juga S&P ya, S&P 50 kan ini kodenya di GKSP 50R ya. Nah, buy stop di harga 3817,30, SL di 3746,200, TP di 3900,40. Nah, ini untuk Nasdaq-nya. Apa di S&P-nya, tunggu di harga aren ini. Jangan di harga sekarang. Tapi kalau udah ambil Nasdaq-nya nggak usah di S&P-nya ya. Crude oil coba kita lihat dulu. Crude oil di Aussie, Aussie sama ya besok. Nah, kayaknya kita memanfaatkan nanti di Jumat aja untuk di Aussie-nya. Pound sterling yen, nya sama, kita lihat nanti di hari Jumat juga. Kita tunggu konfirmasi daily-nya dulu. Agak berisiko malam ini. Kita fokus saja di beberapa pair ya. Cukup satu atau dua yang ditransaksikan malam ini. Karena kalau kita perhatikan masih ada data rilis ya di jam 1 malam VOMC. Jadi harap hati-hati. Nah, Euro USD-nya masih lanjut ya. Nah, ini makanya kita pasang tadi best stop. Kita nggak ngebuy di sini takutnya ini polanya seperti ini. Kalau untuk best stopnya ini masih berlaku. Biar aja dulu untuk best stopnya. Oh, 18. Goldnya lanjut ya. Hati-hati ya untuk goldnya. Stop lossnya tetap masih di 18.27 ya. Ini stop lossnya. Nggak usah digeser lagi ke bawah. 18.4. Tetap di sini stop lossnya. Pound sterlingnya indeks. Coba kita lihat dulu indeksnya. Oh, indeksnya masih lanjut. Nah, ini. Kalau indeksnya masih di areanya ya. Masih di ini. Tinggal kita lihat dulu nih. USD. Nah, ini yang paling mendekati USD Japan Yen. Siap-siap nanti ya, sell limit di 134,86 untuk USD Japan Yen-nya. Ini sekitar sekarang di 69,86, berarti sekitar 16 pips lagi. Ini siap-siap untuk posisi sell di harga area ini nih. Untuk di USD Japan Yen-nya. Ingat ya kalau untuk ini aja pertanyaan juga, jadi stop loss kalau kita udah pasang di harga sekian gak usah dipindahkan lagi karena ini agak berisiko kalau kita perhatikan ada.
Karena kita udah hitung ya untuk risk rewardnya itu minimal 1:1, keluar daripada itu 1:1 berarti kita nggak perlu entry. Nah, itu yang paling kita disiplin di situnya untuk kita trading. Euro out. Euro outnya ini nih kita skip dulu. Crude oilnya coba kita lihat dulu crude oilnya. Crude oil juga ini siap-siap ya untuk posisi sell limit nanti. Kemungkinan besar sebentar malam ini untuk sell limitnya. Jadi yang mendekati ini USD Japan Yen untuk malam ini ya, USD Japan Yen, crude oil, Euro USD-nya nggak apa-apa kita taruh aja di sini masih tetap. Kemungkinan besar ini besok pemanfaatan Euro USD-nya. Dan pound sterlingnya besok di sesi London jam 2. Standby untuk posisi buy stop jika skenario-nya seperti ini ya, naik dulu malam ini kalau kita lihat di daily-nya. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi, live trading kita. Oh ya. Tadi yang mendekati mungkin sudah dicatat untuk yang sedang online bersama kami di Zoom meeting ataupun di YouTube ya. Yang GU, EU, terus apa tadi bro? Crude oil USD ya, sama UJ. ya sama Nasdaq Pak juga. Oh Nasdaq ya, Nasdaq yang Ya, dia. Dan untuk yang lagi open ini XAUUSD bro ya. SAU Pak di 1835. Ini Mas lagi open dan kemungkinan targetnya juga masih naik apa namanya di level 1840-an. Ya. Nah, Cuma hati-hati aja Pak karena nunggu berita kayaknya. oh ya, Takutnya bolak-balik. mungkin berita untuk nanti malam kali bro. Iya. Nah, jadi diperhatikan bagi Anda yang saat ini sedang open posisi untuk diperhatikan untuk equity-nya, ketahanan dana Anda karena nanti jam 1 dini hari ada rilis data suku bunga dari Bank Sentral Amerika yang tentu saja market pasti akan bergerak naik turun. Nah, seperti itu. Jadi diperhatikan untuk ketahanan dana Anda kalau sekiranya cukup ya mungkin berani untuk menahan, tapi kalau sekiranya kurang atau mungkin sedikit sekali ketahanan dana Anda, mungkin lebih baik Anda top up jika ingin mempertahankan open posisi tersebut. Oke, terima kasih Hadiansyah yang sudah membantu kami untuk memberikan analisa teknikal. Sama-sama Pak Rudi. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya dan Anda silakan kolaborasikan dengan analisa Anda dan pilih sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, karena Anda sudah tahu karakteristik dari instrumen trading tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Juga terima kasih untuk partisipasi Anda yang sudah online bersama kami di Zoom meeting sama di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa yang ada di channel YouTube untuk klik subscribe, klik loncengnya, kemudian di like, comment, and share. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit, juga teman saya Ardiansyah kita mohon undur diri. Ketemu lagi besok hari Jumat jam 7 malam. Live trading bersama GK Invest Sabang Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.